AST-1031 Manifestasi Armor Binatang Iblis yang Kuat, Manifestasi Mata Sejati Sang Buddha. King Sui, hanya mereka yang energi rohnya telah mencapai lebih dari 10.000 bintang yang dapat mengolah teknik roh rahasia ini, manifestasi armor binatang iblis. Ketika King Sui melihat gambar binatang di tubuh lawan, dia juga terkejut. Gambar itu penuh dengan energi roh. Hanya setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia mengerti bahwa ini adalah teknik roh rahasia yang mengharuskan pengguna untuk memiliki energi roh yang melebihi 10.000 bintang. Tampaknya energi roh lelaki tua itu telah melampaui 10.000 bintang. King Sui tidak begitu jelas tentang tingkat energi rohnya. Kultivasi yang biasanya dia nilai tidak termasuk energi roh seseorang. Ketika seorang kultivator mencapai terobosan, kemampuan mereka akan meningkat, termasuk energi roh mereka. Namun, peningkatan energi roh seseorang sangat rendah dibandingkan dengan kultivasi seseorang, kecuali jika itu adalah terobosan yang dicapai ketika mengolah energi roh seseorang. Misalnya terobosan untuk citra Yin Yang King Sui, Heart of Rock. King Sui tidak takut dengan serangan energi roh orang tua itu. Bahkan jika dia memiliki energi roh 10.000 bintang, dia hanya dapat menyatakan sekitar 3.000 bintang di sini. King Sui ingin menertawakan pemikiran ini. Arhat Rosary Bats sangat kuat dan begitu juga Spirited Snake Turtle. Baru sekarang King Sui benar-benar menghargai kemampuan yang menantang surga dari benda suci surga dan bumi. Pada level mereka, tampaknya banyak teknik bela diri membutuhkan energi roh seseorang. Selain itu, energi roh juga akan menjadi area kultivasi utama seseorang. Bisa juga dikatakan bahwa kehebatan banyak teknik bela diri terletak pada keberadaan energi roh. Oleh karena itu, orang-orang dengan level ini akan memilih untuk mengolah energi roh mereka, karena ini akan memungkinkan mereka untuk menangkis serangan menggunakan energi roh. King Sui tidak khawatir. Kaisar Qi-nya adalah eksistensi yang benar-benar mendominasi. Dampak melemahnya 20% bahkan termasuk energi roh seseorang. Dia telah menguji ini sebelumnya. Memiliki efek pelemahan 20% yang diterapkan pada diri sendiri akan menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka mungkin akan merasa sangat tersiksa. Dominasi area dan negara satu dengan gajah sudah diedarkan oleh King Sui. Penghindaran gajah naga seketika. King Sui melakukan teknik pedang kombinasi paling sederhana dengan pedang biduknya. Kali ini, kecepatannya luar biasa cepat. King Sui belum menyerah. Seni mengejar. Ketika pihak lain melakukan manifestasi armor binatang iblis, King Sui sudah bisa merasakan bahwa pertahanannya telah diperkuat. Itu adalah peningkatan pertahanan secara keseluruhan, yang berlaku untuk serangan fisik dan serangan energi roh juga. King Sui mundur dengan cepat. Serangannya telah mengenai bayangan hantu itu, tetapi tampaknya tidak berdampak apa-apa. Manifestasi armor binatang iblis lawan jauh lebih kuat daripada formasi penerangan besar aura Buddha yang didirikan oleh 10 sesepuh yang telah dia bunuh. Ini adalah pertama kalinya King Sui menemukan dan bertarung melawan manifestasi armor binatang iblis. Teknik roh rahasia seperti itu sangat kuat dan telah melampaui harapan King Sui. Mengaum. Gambar hantu mengeluarkan raungan keras dan sinar cahaya redup melintas. Semua efek negatif yang dia terapkan menghilang. Mata King Sui muncul. Apa ini? Apakah manifestasi armor binatang iblis ini hidup atau mati? Ambil telapak Buddha emas besar saya. Orang tua itu melambaikan tongkat 5 warna dan tangan besar berwarna emas membuat gerakan meraih ke arah King Sui. Jejak tangan itu seperti gunung kecil dan setiap jari seperti puncak gunung. Namun, tangan itu sangat jelas dan energi roh yang meledak-ledak yang menyebabkan seseorang merasa sangat ketakutan. King Sui mengerutkan kening. The Great Golden Buddha Palem yang dilakukan sekarang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin tidak banyak orang di 5 benua yang bisa menerima pukulan ini. Sangat disayangkan bahwa orang tua itu melawan King Sui hari ini. Kekuatan roh. Energi roh tak berbentuk berubah menjadi angin puyuh tepat di depan King Sui. Angin puyuh ini bertemu dengan telapak tangan Buddha emas di udara. Itu mencakup telapak tangan dan berputar di sekitarnya, seolah-olah secara bertahap melahap telapak tangan. Ledakan. Ledakan keras terdengar sebelum keadaan menjadi tenang. King Sui tersenyum tipis. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan secara langsung dengan energi roh. Orang tua itu sangat heran. Keterampilan terbaiknya adalah serangan energi roh. Itu, bersama dengan manifestasi armor binatang iblisnya yang kuat memungkinkan dia untuk berada di puncak piramida di 5 benua. Posisinya di Sekte Buddha adalah yang paling unik dan dia juga yang terkuat di sekte tersebut. Anggota Sekte Buddha bukan satu-satunya yang menonton pertempuran. Ada juga Gerbang Iblis, Tang Manor, Gunung Kaisar Naga, hanya saja mereka tidak menunjukkan diri mereka, tetapi berdiri agak jauh.
Telapak Buddha emas hebat. Orang tua itu melambaikan tangannya lagi. Kali ini, dua telapak tangan besar meraih ke arah King Sui. Serangkaian ledakan pecah dimanapun telapak tangan lewat. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan pengekangannya bahkan lebih kuat kali ini. Mata sejati Buddha. Ketika King Sui melakukan mata sejati Buddha, gelombang yang dikenalnya tidak muncul. Saat dia merasa heran, dia merasakan gelombang spiritual datang dari belakangnya. Itu sangat kuat dan akrab. King Sui berbalik untuk melihat patung Buddha besar di belakangnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Di masa lalu, dia pernah melihat patung Buddha ini yang memancarkan cahaya dan matanya selalu tertutup. Tapi sekarang, matanya telah terbuka. Pada saat itu, sepasang mata berwarna emas membuat King Sui merasa kewalahan. Sepasang mata ini lurus, terhormat, suci, simpatik. Kekuatan tak berbentuk menghancurkan tangan Buddha emas yang memancar. Baik King Sui dan lelaki tua di seberangnya tercengang. Meskipun King Sui tercengang, dia bahkan lebih gembira. Dia tidak pernah mengerti apa gambar Buddha di belakangnya dan dia masih belum tahu. Setelah itu menyelamatkannya di saat-saat kritis beberapa kali, dia merasa bahwa itu terkait dengan kultivasinya dari 1000 telapak tangan Buddha atau mungkin 9 gelombang telapak Buddha emas besar. Lebih jauh lagi, King Sui dulunya adalah satu-satunya yang bisa melihatnya, tetapi dia merasa bahwa lelaki tua itu juga melihatnya. Apakah karena energi roh seseorang harus berada pada tingkat tertentu sebelum mereka dapat melihatnya? Atau mungkin semua orang yang mengetahui mata sejati Buddha bisa melihatnya? Faktanya, King Sui selalu merasa aneh bahwa dia tidak mampu menghasilkan telapak tangan berwarna emas dengan telapak Buddha emas 9 gelombang besar miliknya. Dia tidak tahu kenapa. Selain itu, masih ada pedang gelombang ke-6 yang dimodifikasi darinya. Mengapa disebut telapak Buddha emas besar, tetapi dia tidak dapat menghasilkan telapak tangan emas? Saat ini, King Sui tahu bahwa telapak Buddha emas agung yang dilakukan lelaki tua itu adalah telapak Buddha emas besar 9 gelombang miliknya. Hanya saja karena King Sui telah menggunakannya dalam bentuk pedang gelombang ke-6, pihak lain belum menyadarinya. King Sui melihat bahwa meskipun lelaki tua itu menggunakan tongkat 5 warna, dia telah berhasil menghasilkan telapak tangan Buddha emas besar. Mungkinkah telapak Buddha emas besar 9 gelombang juga membutuhkan penggunaan energi roh? Ini adalah sesuatu yang menarik yang tidak terpikirkan oleh King Sui sebelumnya. Energi rohnya sangat kuat, tetapi dia tidak berpikir untuk menggunakan energi roh untuk melakukan telapak Buddha emas besar 9 gelombang. Sepertinya dia bisa mencoba ini di masa depan. King Sui memikirkan telapak Buddha emas agung yang baru saja dilakukan lelaki tua itu. Energi roh King Sui lebih kuat dari orang tua itu. Jika dia bisa menghasilkan telapak tangan Buddha emas besar, maka kultivasinya juga akan meningkat satu tingkat lagi. Selain itu, dia memiliki tubuh 9 yang Buddha, apakah itu membuatnya lebih cocok untuk mengolah teknik pertempuran ini? Orang tua itu tertegun untuk waktu yang sangat lama. Mata sejati Buddha. Untuk dapat mengolah mata sejati Sang Buddha sejauh yang dimanifestasikan benar-benar terlalu menakutkan. Ini adalah saat skill dapat dianggap telah mencapai level tertinggi. Dengan dukungan energi roh, mata sejati Buddha dapat melihat semua penyamaran dan melepaskan serangan melalui matanya. Itu bisa menyerang jiwa lawan dan menyebabkan kerusakan spiritual. Dalam kasus yang serius, itu bisa membuat lawan dalam keadaan seperti mereka telah kehilangan jiwanya. Telapak Buddha emas agung yang besar itu juga dianggap sebagai penyamaran. Selama King Sui memiliki energi roh yang cukup, dia akan mampu menembusnya. Serangan energi roh lebih merepotkan daripada serangan fisik karena mereka tidak memiliki bentuk. Mereka seperti api. Meskipun Anda dapat melewati tangan Anda melalui api dan tidak mengalami cedera apapun, api tidak dapat menembus telapak tangan Anda kecuali jika itu membuat lubang di dalamnya. Itu juga dengan teori yang sama yang memungkinkan serangan yang menggunakan energi roh untuk membuat orang tidak sadar. Satu-satunya pengecualian yang memungkinkan seseorang untuk menangkis serangan energi roh adalah kekuatan. Anda hanya memiliki kesempatan jika Anda lebih kuat dari lawan. Serangan energi roh memiliki keuntungan karena dapat digunakan untuk serangan jarak jauh, itulah alasan mengapa pembudidaya cenderung tidak mau berurusan dengan orang-orang yang unggul dalam penggunaan energi roh. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan mati tanpa mengetahui bagaimana mereka dibunuh. Telapak Buddha emas agung, gelombang keempat. Kaget, lelaki tua itu mengayunkan tongkat 5 warna sekali lagi, menciptakan 4 telapak Buddha emas, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu benar-benar telapak Buddha emas 9 gelombang besar. Semakin King Sui melihat betapa kuatnya Great Golden Buddha Palem, semakin bahagia perasaannya. Ketika lelaki tua ini melakukan telapak Buddha emas besar, telapak tangan tidak hanya besar, tetapi juga dapat digunakan untuk kurungan.
Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa menghancurkan dan memukul lawannya sampai mati. Itu tidak seperti bagaimana King Sui hanya bisa menggunakannya untuk menamparkan lawan-lawannya. Dia bahkan tidak bisa membuat telapak tangan. Hanya saja ada esensi gelombang dalam kekuatan serangannya. Jalur kultivasinya sangat mendalam dan ini membuat King Sui tahu bahwa itu baik untuk mendapatkan lebih banyak paparan terhadap berbagai hal. Itu akan menyelamatkannya dari membuat banyak jalan memutar dan juga bisa membuat kultivasinya tumbuh lebih cepat. Jika bukan karena apa yang dia lihat hari ini, dia tidak akan tahu bahwa dia bisa menggunakan energi roh untuk melakukan telapak Buddha emas agung. Pedang gelombang ke-6. King Sui menebas dengan pedang biduknya sekali lagi. Meskipun serangan menggunakan energi roh seperti tangan yang menembus api, jika kekuatannya cukup kuat, tangan itu bisa memadamkan api. Itu seperti bagaimana King Sui menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan pedang gelombang ke-6 sekarang. Bum-bum, suara ledakan berturut-turut terdengar dan tangan emas terus meledak. 1-2. Ketika keempat jejak tangan telah menghilang, King Sui menyadari bahwa pedang gelombang ke-6-nya telah menangkis 4 tangan emas lawan dengan baik. Apa yang diwakili ini? Itu berarti kekuatan gelombang keempat lawan memiliki kekuatan yang sama dengan gelombang ke-6-nya. Mengaum. Gambar hantu yang melingkupi lelaki tua itu mengeluarkan raungan keras dan bintik-bintik cahaya keemasan mulai muncul di tubuh lelaki tua itu. Saat ini, King Sui semakin tertarik dengan manifestasi armor binatang iblis ini. Gambar hantu besar ini tampaknya sangat praktis, karena dia bisa merasakan bahwa raungan kerasnya dari sebelumnya tidak hanya meningkatkan kekuatan lelaki tua itu, tetapi juga memulihkan sebagian besar energinya yang terkuras. Telapak Buddha emas agung, gelombang kelima. Tongkat 5 warna lelaki tua itu secara bertahap diangkat. King Sui tersenyum dan seketika, cambuk api primordial besar muncul di tangannya. Panjangnya sekitar 50 meter dan setebal pergelangan tangan orang dewasa. Itu pedesaan dan tidak canggih, dengan perasaan kuno. Itu seperti ular piton kuno berwarna abu-abu, memancarkan aura dingin dan berbahaya. King Sui telah mencobanya sebelumnya dan menemukan bahwa pedang biduknya tidak dapat menembus manifestasi armor binatang iblis. Karena itu, karena pertarungan telah berlangsung begitu lama, dia merasa sudah waktunya untuk mengakhirinya. Gelombang kelima dari telapak Buddha emas besar jauh melampaui gelombang keempat. Kecepatannya juga jauh lebih cepat. Tarian hiruk-pikuk ular api. King Sui mengangkat tangannya dan pada saat ini, cambuk api primordial sepanjang 50 meter tampak hidup. Itu berkelok-kelok saat menyerbu menuju telapak tangan Buddha emas besar. Merusak. Bagaimana rasanya memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Meskipun dua telapak tangan Buddha emas besar terakhir telah menghabiskan 10 meter dari cambuk api primordial, hanya butuh sesaat untuk pulih dan menjadi segar seperti sebelumnya. Saat ini, energi roh King Sui telah habis kurang dari sepertiga dari jumlah biasanya dan tingkat pemulihannya juga sangat cepat. Dia juga memiliki gambar yin yang dan manik-manik Rosario Arahat. Selanjutnya, energi roh dalam kesadarannya telah membentuk pelet. Tidak banyak orang yang bisa mencapai tingkat di mana mereka bisa membentuk pelet dalam kesadaran mereka. Bahkan orang tua yang dihadapi King Sui belum mencapai tingkat seperti itu. Sepertinya tidak ada kebutuhan untuk kartu trufnya di kolam esensi darah Istana Pusat. Setelah menerobos telapak Buddha emas besar lawan, King Sui menyerang dengan cambuk api primordialnya dalam sekejap ke arah gambar hantu dari manifestasi armor binatang iblis yang besar. Mengaum. AST 1032 menyelesaikan 9 gelombang telapak Buddha emas besar, budidaya. Raungan memekakkan telinga terdengar, menyebabkan King Sui tercengang sekali lagi. Teknik manifestasi armor binatang iblis ini benar-benar menakjubkan dan bahkan tidak akan kalah dengan artefak surgawi. Dia tidak bisa tidak bertanya, Tuan, manifestasi armor binatang iblis macam apa ini? King Sui terus menyerang dengan cambuknya saat dia berbicara. Kemunculan gambar hantu semakin melemah. Tunggu, bisakah aku menyerah, kata lelaki tua itu dengan getir dan cemas. King Sui tidak meletakkan cambuk, tetapi tersenyum dan berkata, kita bisa menghentikan pertarungan, tetapi Anda harus menyetujui beberapa syarat. Pria tua itu menghela nafas, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang memegang kata-kata Anda. Orang tua ini mempercayaimu. Saya dapat memberikan kata-kata saya, tetapi saya harap Anda dapat membantu ketika Sekte Buddha dalam bahaya. Tentu saja, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Itu akan tunduk pada kenyamanan Anda. Ini sukarela. Orang tua itu mencoba untuk mendapatkan asuransi tambahan, meskipun seharusnya cukup dengan Little Fatty di sekitar. Karena itu, ketika King Sui mengemukakan syarat, dia bisa menambah kartu remi yang dia miliki. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, ada ruang untuk diskusi.
Dia tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan King Sui. Setelah hidup begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak mengerti ini? Baiklah, mendengar kata-kata orang tua King Sui tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya tersenyum dan setuju. Ini adalah hal yang kamu inginkan. Huoyun Peng gratis. Orang tua itu melemparkan King Sui sebuah sachet sutra interspatial dan tongkat 5 warna juga. King Sui menerima hal-hal ini dengan tenang, tidak menganggap ini sebagai kejutan. Semuanya telah berakhir dan Huoyun Peng bebas. Liu Li sekarang seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang membebaninya. Ini adalah beban mental. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu dan dia masih harus hidup terlepas dari apakah dia bisa menemukan orang tua kandungnya. Meskipun Huoyun Liu Li tidak memiliki perasaan terhadap orang tua kandungnya, dia telah bertemu dengan ibunya, ibu kandungnya. Bloodkin masih kerabat darah. Dikatakan bahwa ketika dua kerabat darah muncul di samping satu sama lain, akan ada perasaan yang luar biasa. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah mereka orang tua dan anak atau saudara kandung. Itu adalah hubungan garis keturunan mereka. Beban mental Liu Li sekarang bisa dilepaskan. King Sui tahu bagaimana beban seperti itu terasa. Dia tidak berdiri pada upacara dan melihat-lihat barang-barang di dalam sachet sutra interspatial. Ketika dia melihat sebuah buku hitam yang memancarkan cahaya, dia tersenyum. Itu karena kata-kata Demonic Beast Armor Manifestation tertulis di atasnya. Ini adalah hal yang paling diminati King Sui. Selain itu, ada juga Great Golden Buddha Palm dan Buddha Aura Great Illumination Formation. Ada juga berbagai macam logam mulia, tanaman obat dan hal-hal seperti itu. Dia melemparkan tongkat 5 warna dan sachet sutra interspatial ke alam Valet Jade Immortal. Jangan menganggap King Sui sebagai kasar. Ini adalah dunia di mana yang kuat bertahan. Dia bisa dianggap telah membantu orang tua itu dengan tidak membunuhnya. Jika bukan karena Little Fatty, dia tidak akan melakukannya. King Sui bahkan tidak akan peduli jika mereka berasal dari klan Huoyun. Terhadap orang-orang yang berpikir untuk membunuh wanitanya, bagaimana mungkin King Sui membiarkan mereka pergi? Dengan Little Fatty, King Sui telah lama berencana untuk mengambil alih kendali Sekte Buddha, tetapi dia tahu bahwa itu akan sangat sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, King Sui tahu bahwa Little Fatty memainkan peran yang sangat penting. Meskipun sangat sulit baginya untuk bisa mengendalikan Sekte Buddha, itu tidak sama dengan Little Fatty. Di masa depan, selama Little Fatty bisa menjadi cukup kuat, dia akan bisa mendapatkan kendali atas kelompok tetua tertinggi Sekte Buddha. Ini adalah keberadaan Sekte Buddha yang paling kuat dan Pendeta Berlian adalah salah satu anggota kelompok ini. Orang-orang di Asosiasi Penatua juga berharap untuk masuk ke dalam kelompok penatua tertinggi di masa depan. Hanya setelah memasuki grup ini mereka akan mempertimbangkan jika mereka ingin memasuki 4 benua lainnya. Namun, mereka yang telah memasuki kelompok penatua tertinggi cenderung berusia sangat tua dengan tidak banyak umur yang tersisa. Oleh karena itu, banyak dari mereka tidak akan berpikir untuk pindah ke 4 benua lainnya. Nanti, aku akan menemui Huoyun Peng dengan seseorang. King Sui tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk. Tubuhnya yang kurus sepertinya telah menua secara tiba-tiba. Namun, dia sepertinya akhirnya bisa melepaskan banyak hal juga. Dia melihat ke arah Little Fatty. Little Fatty, Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin mengikuti King Sui atau tetap di Sekte Buddha. Setelah kematianku, kamu akan langsung dinobatkan sebagai Grand Elder tertinggi. Bekerja keras dalam kultivasi Anda. Saya akan memberikan kepada guru Anda semua hal yang Anda perlukan. Dia tahu bahwa Little Fatty adalah orang yang jujur dan tulus. Tidak peduli apa, Buddha Sekte tidak memperlakukannya dengan buruk dan dia tahu bahwa Little Fatty tidak akan meninggalkan sekte tersebut. 9 cabang di Sekte Buddha, seperti Sekte Berlian dan Sekte Pedang Buddha, pada dasarnya adalah klan bangsawan. Selain itu, Sekte Meditasi Gembira bahkan merupakan sekte yang berspesialisasi dalam kultivasi duo. Ini benar-benar membuat King Sui tercengang, terutama cara berpakaian para biksu di Sekte Meditasi Gembira. Orang-orang dari cabang ini tidak tampak terlalu berbeda dari orang biasa. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah pakaian mereka yang seperti jubah biksu. Orang-orang dari Sekte Buddha kembali dan King Sui sangat gembira ketika dia melihat Little Fatty di sebelahnya. Dia tidak menyangka bahwa kali ini, Little Fatty akan memainkan peran penting melawan Buddha Sekte. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menyelesaikan masalah dengan relatif damai. Itu karena Little Fatty telah mengambil sikap dan membuat lelaki tua itu mundur selangkah. Namun, pada akhirnya, King Sui masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, tidak mungkin membalikkan situasi. Little Fatty berbicara hanya memungkinkan masalah diselesaikan dengan relatif damai. Ayo, kita pulang dulu.
King Sui berkata dengan gembira ke arah Little Fatty. Saudara King Sui, klan King juga punya rumah di sini. Little Fatty berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Kami baru saja membelinya. Di masa depan, tempat ini juga akan menjadi salah satu kediaman King Clan. King Sui memimpin Little Fatty kembali ke King Clan. Tempat di mana mereka bertarung hanya sedikit jauh dari klan King dan mereka segera mencapai kediaman. King Sui menghapus formasi karena semuanya telah diselesaikan. Dia melihat anggota klan King di pintu dan Huoyun Liuli berlari dengan King Yu di tangannya. Baiklah, Liuli, kita akan menemui senior Huoyun sebentar lagi. Huoyun Liuli mengangguk dengan keras, air mata mengalir tanpa henti dari wajahnya. Sedikit gemuk. Banyak orang dari klan King telah melihat lemak besar ini yang memiliki tubuh kekar dan seperti raksasa. Bagaimanapun, sulit untuk mengabaikan keberadaan sebesar itu. Semakin lama mereka memandangnya, semakin mereka menganggapnya akrab. Bibi, suster King Bei, kembali ketika Little Fatty berada di King Clan, hanya ada sedikit orang di King Clan. Namun saat ini, ada beberapa keindahan dan anak-anak yang tak tertandingi. Karena itu, Little Fatty menjadi linglung, tidak tahu harus berkata apa. Little Fatty merasa sangat gelisah ketika melihat orang-orang dari King Clan. Ketika dia melihat King Yi, dia bahkan berlutut dan bersujud dengan hormat. Kembali ketika dia berada di klan King, King Yi telah memperlakukannya seperti putranya sendiri. Si gendut kecil, bangun. Apa yang kamu lakukan? King Yi dengan cepat membantu Little Fatty. Bibi dan klan King telah memperlakukan Little Fatty dengan baik. Saya harus membuat kau tahu ini. Wow, kamu benar-benar Little Fatty. King Bei juga berteriak gembira. King Yu dan yang lainnya juga sangat gelisah. Lagi pula, sudah hampir 20 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. King Sui melihat bahwa Little Fatty telah bersujud kepada ibunya. Saat itu, dia telah mendengar bahwa Little Fatty telah bersujud padanya sebelum dia pergi. Sekarang dia kembali setelah bertahun-tahun, dia melakukannya sekali lagi. King Sui bisa merasakan bahwa emosi Little Fatty sangat murni. Ibu, bukankah kamu selalu mengatakan bahwa hanya satu anak laki-laki terlalu kecil? Mengapa Anda tidak mengambil Little Fatty sebagai putra Anda juga? King Sui tersenyum dan berkata dengan santai. King Yi juga tersenyum, jika Little Fatty bersedia, saya lebih dari senang untuk memiliki satu putra lagi. Aku bersedia, Ibu angkat. Little Fatty sekali lagi dengan hormat berlutut dan membuat 9 kowtow. King Sui memperkenalkan anggota keluarganya ke Little Fatty. Mengetahui bahwa King Sui telah mendapatkan beberapa istri, Little Fatty dengan senang hati memanggil mereka masing-masing sebagai saudara ipar. Keluarga itu dengan senang hati menuju klan King. Semuanya telah berakhir dengan baik, dan mereka juga mengangkat kisah orang tua Huoyun Liuli. Baru sekarang Little Fatty mengerti apa ceritanya. King Sui ingin pergi ke Sekte Pedang Buddha bersama Huoyun Liuli, tetapi setelah melihat waktu, dia memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Alam Valet Jade Immortal. Setelah King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal, dia tidak sabar untuk memeriksa barang-barang yang diberikan orang tua itu kepadanya. Hal yang paling dia minati adalah manifestasi armor binatang iblis. Dia mengambil buku itu dan membacanya. King Sui tercengang. Manifestasi armor binatang iblis ini adalah teknik pertempuran kumpulan. Ketika seseorang berhasil mengolahnya, mereka akan mencapai fase di mana mereka akan membangunkan beast armor, dan harus memilih variasi beast. Misalnya, gambar hantu lelaki tua itu seperti singa. Gambar hantu ini tidak diperbaiki dan efek yang dilampirkan berbeda berdasarkan pilihan binatang. Ketika King Sui melihat ini, dia tersenyum dan mulai mengedarkan sejumlah besar energi roh ke istana Niwannya sebelum mencoba melakukan manifestasi armor binatang iblis. Muncul. Gagal. King Sui berhenti sebentar. Itu normal untuk gagal, tetapi King Sui merasa bahwa dia seharusnya berhasil. Dia tidak takut gagal. Lagi, ini diikuti oleh beberapa ratus upaya gagal berturut-turut. Dia akhirnya berhenti ketika dia merasa pusing. Sepertinya ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dalam waktu singkat. Apa yang akan dipikirkan lelaki tua itu jika dia tahu bahwa King Sui ingin berhasil dengan upaya pertamanya? Orang tua itu membutuhkan waktu 10 tahun sebelum dia bisa membuat gambar hantu sendiri. Setelah istirahat, King Sui menunda budidaya manifestasi armor binatang iblis dan mengambil palem Buddha emas agung. Itu benar-benar telapak Buddha emas 9 gelombang besar. Namun, salinan yang didapat King Sui tidak lengkap. Salinannya yang tidak lengkap adalah salinan yang sebenarnya, sedangkan salinan orang tua itu adalah salinan yang lengkap. Semakin banyak King Sui membaca, semakin heran dia dan semakin bersemangat dia. Setelah membacanya sekali, dia membaca dari awal lagi. Dia kemudian menutup matanya dan masuk ke dalam perenungan yang mendalam.
Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya ke udara. Sebuah telapak tangan emas besar muncul, tetapi hancur dengan sangat cepat. King Sui berteriak bersemangat. Sekitar 15 menit kemudian, dia melihat telapak tangan emas yang muncul di hadapannya. Itu tidak sebesar yang dihasilkan lelaki tua itu dan hanya berukuran sekitar 10 meter. Namun, itu diwarnai emas yang lebih dalam dan lebih kuat. Energi spiritual di atasnya sangat kuat. Itu memiliki aura yang benar dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah energi alam yang diringkas dari energi rohnya. Keadaan tak tergoyahkan seperti pegunungan. King Sui tersenyum. Selanjutnya, dia terus mengolah Great Golden Buddha Palem tanpa henti. Dia hanya mencoba membuat satu karena ini adalah fondasinya dan King Sui tahu pentingnya mendirikan fondasi seseorang. Pada malam hari, King Sui keluar dari alam Valet Jade Immortal dan pergi ke kamar Di King. Saat dia memasuki kamar Di King, sosok yang terbakar segera berlari ke pelukannya. Saya merindukanmu. Suaranya yang menawan dan kaku sangat menggoda dan tubuh King Sui memanas. Dia meletakkannya di tempat tidur tebal itu, bertemu bibir inya, dan menelan manisnya mulut indah Di King. Tangannya juga mulai dengan terampil membuka pakaiannya. King Sui tidak menyangka Di King menjadi begitu proaktif sekarang. Memikirkan kegilaan dari malam sebelumnya, darahnya mulai mendidih. Wanita yang cantik seperti peri mempertahankan pose yang paling memalukan dan membiarkan King Sui mendorongnya. Tangisannya yang indah karena perasaan senang yang luar biasa meluncur dari kepalanya ke punggungnya dan turun ke kakinya. Sangat cepat, pakaian Di King meninggalkan tubuhnya dan puncak putih saljunya yang gagah tidak menunjukkan tanda-tanda deformasi meskipun dia sedang berbaring. Itu masih bersemangat seperti sebelumnya dan dia membenamkan wajahnya ke dalamnya. AST 1033 Ayah, Huo Yun Peng, beban mental dihapus, beberapa hal tidak dapat dibantu. King Sui, Huo Yun Liuli dan King Yu menuju Sekte Pedang Buddha keesokan harinya. Setelah 1 hari, masalah ini menyebar dengan sangat cepat di antara kekuatan teratas, seolah-olah telah menumbuhkan sepasang sayap. Meskipun Sekte Buddha telah mencoba menghentikan penyebaran berita, mereka tidak terlalu berhasil. Nama King Sui terdaftar sebagai orang teratas yang tidak boleh dianggap enteng di antara kekuatan teratas. Tentu saja, mereka semua ingin mendekati King Sui dan klan King, tetapi mereka tidak cukup berani untuk berbicara atau mengunjungi mereka di kediaman klan King. Saat ini, King Sui merasa lebih nyaman. Telapak Buddha emas agung yang dia kembangkan tadi malam jelas lebih kuat dari milik lelaki tua itu. Bisa jadi karena mengolah teknik penguatan kuno, atau mungkin terkait dengan energi alam dan hal-hal lain. Mengendarai gajah naga sisik emas, King Sui menggunakan ki teknik penguatan kuno untuk melindungi Huo Yun Liuli dan King Yu yang berada di pelukannya. Meskipun suara angin seharusnya sangat kencang, mereka tidak mendengar apa-apa. Gadis itu bermain dengan gembira dengan King Sui. King Yu sangat menyenangkan dan King Sui memandang Huo Yun Liuli dengan gembira sambil berkata, gadis itu sepertimu. Saya sangat penurut ketika saya masih muda. Wajah Huo Yun Liuli menjadi redup, tetapi dengan cepat tersenyum, tentu saja putriku seperti aku. Apakah itu tidak baik? Liuli, jangan terlalu memikirkannya. Beban mental Anda harus dilepaskan. Biarkan mereka bersatu kembali. Tentu saja, kita perlu melihat apa yang ayahmu katakan. King Sui melihat keremangan di mata Huo Yun Liuli dan dia segera menghiburnya. Saya baik-baik saja. Begitu banyak tahun telah berlalu. Saya sangat senang sekarang. Kebahagiaan terbesarku dalam hidup ini adalah bertemu denganmu. Memikirkan kembali pertemuan kami, itu benar-benar sangat luar biasa. Ketika Huo Yun Liuli menyebutkan ini, dia sangat senang. Itu benar. Ini adalah takdir. Saat itu, saya terpana melihat seorang kakak perempuan yang cantik dengan watak yang begitu baik untuk pertama kalinya. Aku sudah berpikir betapa bagusnya jika aku bisa membawamu pulang bersamaku. King Sui berkata dengan menggoda. Saat itu kamu hanya anak kecil yang pemalu, tapi sekarang kulitmu lebih tebal dari tembok kota. Huo Yun Liuli menegur, tetapi tertawa terbahak-bahak. Dia sepertinya merasa sangat bersyukur ketika memikirkan masa lalu. King Yu juga akan mengarahkan jarinya ke beberapa binatang iblis terbang di kejauhan dengan gembira. Setiap kali dia melihatnya, dia akan menunjuk mereka dengan penuh semangat saat dia berteriak. Gajah naga sisik emas sangat cepat dan mengingat perjalanan ke Sekte Pedang Buddha tidak terlalu jauh, mereka segera tiba di Sekte Pedang Buddha Gunung Buddha. Tidak ada yang menghentikan mereka dalam perjalanan mereka dan mereka hanya turun dari gajah naga sisik emas ketika mereka mencapai puncak gunung. Dalam sehari, King Sui menjadi terkenal di seluruh Sekte Pedang Buddha, itulah sebabnya seseorang dengan sangat cepat keluar ke pintu untuk menyambutnya. Seorang lelaki tua memimpin dan ada lebih dari 10 orang di belakangnya.
King Sui bisa menebak status apa yang mereka pegang setelah dia merasakan kemampuan mereka. Selain itu, aura bermartabat yang dipancarkan lelaki tua itu juga memberinya beberapa petunjuk. Bahkan jika dia bukan penguasa sekte pedang Buddha, statusnya juga tidak akan serendah itu. Ada lelaki tua lain di belakang lelaki pertama yang terus menatap mereka. Dia bisa merasakan aura jahat darinya, tapi itu bukan sesuatu yang membuat King Sui khawatir. Halo, King Sui. Saya ayah Huo Yunpeng. Orang tua yang memimpin memandang King Sui dan berkata dengan sedikit canggung. Ketika King Sui mendengar perkenalannya, dia tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Dia berusaha menjalin hubungan kekerabatan dengan mereka. Sebelum dia berbicara, suara lelaki tua itu terdengar lagi. Kamu adalah gadis Peng Petik Terbalik R, kalian berdua sangat mirip. Sudah bertahun-tahun, Peng Petik Terbalik R tidak memberi tahu kami. Kami telah membiarkanmu menderita. King Sui tercengang. Dia telah melihat orang-orang yang tidak tahu malu, tetapi bukan orang yang sejauh ini. Dia memandang lelaki tua itu dengan tenang dan berkata, "Halo." Setelah itu, King Sui menoleh ke Huo Yun Liuli. Dia sudah tahu siapa yang ingin membunuhnya, tetapi dia hanya bisa hidup karena mereka tidak mengenalnya. Dia berkata tanpa ekspresi, "Di mana Huo Yunpeng?" Kata-kata Huo Yun Liuli sangat jelas dan penguasa sekte pedang Buddha tahu apa yang dia maksud. Dia merasa sangat kesal. Ini adalah cucunya sendiri. Jika dia setuju untuk mengakui dia sebagai kakeknya, maka King Sui akan menjadi cucu menantunya. Liuli, ini adalah pelet penahan pemuda dan ini adalah pelet Jade Phoenix. Ambil itu sebagai hadiah pertemuan kakek untukmu. Orang tua itu mengeluarkan 2 botol porselen. Terima kasih atas pemikiran baik Anda. Saya masih memiliki hal-hal untuk diperhatikan. King Sui, ayo kita cari Huo Yunpeng, kalimat terakhirnya diarahkan ke King Sui. Huo Yun Liuli tidak bisa memaafkan orang yang ingin membunuhnya, apalagi kakeknya sendiri. Dalam perjalanan kembali dari gerbang iblis, 2 orang dari sekte pedang Buddha ingin membunuhnya. Biao Petik Terbalik R, bawa mereka. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Ya, ayah." Seorang pria parubaya berjalan keluar, sebelum dia tersenyum kepada King Sui dan Huo Yun Liuli dan berkata, "Tolong ikuti aku." Terima kasih. King Sui tersenyum dan berkata sebelum dia pergi bersama King Yu dan Huo Yun Liuli. Huo Yunpeng adalah putra kelima penguasa sekte pedang Buddha. Anak yang mana Biao Petik Terbalik R ini? King Sui memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Saat ini, hal yang paling ada di pikirannya adalah jika Huo Yunpeng bukan orang baik, dia tidak akan keberatan membunuh beberapa orang dari sekte pedang Buddha. Dalam perjalanan, King Sui menyadari bahwa tempat tinggal Huo Yunpeng sangat mirip dengan tempat tinggal Mo Hongluo. Kedua tempat itu sama-sama jauh dan dalam arah yang sama. Kakak kelima, lihat siapa yang datang mengunjungimu hari ini. Sebelum mereka masuk, suara jernih pria itu terdengar, saat dia mendorong pintu hingga terbuka ke halaman. Ini adalah tempat yang sangat terpencil, tetapi lingkungannya bagus. Pepohonan serasi dengan desain di halaman, terlihat sangat menyenangkan dan tenang. Ketika King Sui melihat Huo Yunpeng, dia juga heran. Huo Yunpeng dianggap sangat kuat untuk anak seusianya. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan King Sui dan Little Fatih, untuk usianya, Huo Yunpeng adalah seseorang yang pasti bisa dianggap sebagai jenius hebat di levelnya. Hal lain adalah bahwa kontur antara alis dan hidung Huo Yun Liuli dan Huo Yunpeng persis sama. Pria itu menatap Huo Yun Liuli dengan linglung dan melirik King Sui dengan cepat. Tinggal di sini, Huo Yunpeng tidak tahu apa yang terjadi di luar. Selama bertahun-tahun, dia telah hidup seperti seorang beku pertapa. Namun, perasaan yang tak terlukiskan tumbuh dalam dirinya ketika dia melihat Huo Yun Liuli. Itu adalah perasaan yang sangat akrab dan menakjubkan. Huo Yunpeng sepertinya lupa bertanya pada Huo Yun Biao siapa orang ini atau bahkan bertanya langsung pada Huo Yun Liuli. Saat ini, dia terpana oleh perasaan yang luar biasa itu. "Halo, saya Huo Yun Liuli." Suara lembutnya terdengar seperti guntur yang meledak bagi Huo Yunpeng, bahkan tubuhnya bergetar. "Nak, kamu gadis Liuli, kamu adalah putriku." Huo Yun Biao mengangguk ke King Sui dan pergi. King Sui membawa King Yu dan tidak pergi. Dia tidak tahu seperti apa situasi di klan Huo Yun dan meskipun harimau ganas tidak akan membunuh anak-anaknya sendiri, terkadang manusia lebih buruk daripada binatang. Huo Yun Liuli menatap linglung pada pria tampan yang tampak sedikit murung ini. "Apakah kamu masih ingat putri ini?" "Aku ingat. Ayahmu telah mengecewakanmu, tapi aku tidak pernah melupakanmu dan ibumu. Ayah telah bekerja keras selama ini dan berharap suatu hari keluarga kami bisa bersatu kembali. Saya selalu bekerja keras. Jika aku memintamu untuk meninggalkan tempat ini sekarang, kan?
Huoyun Liuli memandang pria itu dan berkata dengan serius. Saya akan. Putri, mengapa kamu di sini? Apakah mereka tahu bahwa Anda dipanggil Huoyun Liuli? Tiba-tiba Huoyun Peng tampak sangat cemas dan khawatir. Ayah, tidak apa-apa sekarang. Semuanya sudah berakhir. Lebih, mereka bersedia mengalah. Huoyun Peng sangat jelas tentang orang macam apa mereka dan dengan demikian memandang Huoyun Liuli dengan kaget. Ayah, ini suamiku. Dia telah membawa saya dan berjuang di sini. Aku di sini untuk membawa ayah bersamaku untuk bersatu kembali dengan ibu. Tolong pergi bersamaku. Wajah Huoyun Liuli berlinang air mata. Huoyun Peng berjalan mendekat, mencoba 3 kali untuk mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menyeka air mata Huoyun Liuli. Huoyun Liuli melemparkan dirinya ke dalam pelukan Huoyun Peng dan menangis sangat keras. Huoyun Peng tidak bisa menahan tangisnya juga. Setelah beberapa saat, Huoyun Peng dan Huoyun Liuli berjalan menuju King Sui. Terima kasih. Ini pasti Yuer. Huoyun Peng mengeluarkan patung kayu kecil. Itu adalah ukiran kayu seorang gadis muda dan dia menyerahkannya kepada King Yu. Aku tidak menyiapkan hadiah untukmu. Aku akan memberimu ini. King Yu sangat senang menerima patung kayu itu dan Huoyun Liuli juga tersenyum. Dia tahu bahwa patung kayu kecil ini adalah gambaran dirinya ketika dia masih muda. Sebelum dia mengatakan apa-apa, Huoyun Peng telah mengeluarkan sebuah kotak. Ketika dia membukanya, banyak patung kayu terungkap. Mereka hampir sama dengan yang sebelumnya, tetapi mereka berada dalam postur yang berbeda. Ekspresi mereka juga berbeda. Ada yang menangis, ada yang tersenyum, ada yang duduk, dan ada yang berbaring. Liuli, ingatanku tentangmu adalah ketika kamu hanya seusia ini. Di masa depan, ayah akan mengukirmu patung kayu setiap tahun. Huoyun Peng menyerahkan kotak itu kepada Huoyun Liuli. Ayah, ini adalah hadiah terbaik yang pernah saya lihat. Ayo pergi dan temui ibu. Huoyun Liuli berkata kepada Huoyun Peng. Baiklah, Las, bisakah ayah pergi dan berbicara dengan mereka dulu? Bagaimanapun, saya adalah anggota klan Huoyun dan saya ingin memberitahu mereka tentang kepergian saya. Terkadang, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari. Huoyun Peng ragu-ragu sebelum dia berkata dengan lembut. Sebagai anak orang tua kita, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Liuli dan aku akan keluar dan menunggu senior. King Sui tersenyum dan berkata. Huoyun Liuli memegang kotak itu di tangannya dan mengangguk. Sebelum mereka pergi, Liuli membiarkan King Yu memanggil Huoyun Peng, kakek. Setelah menerima patung kayu dari Huoyun Peng, King Yu melakukannya dengan suara yang sangat renyah. Itu membuat Huoyun Peng sangat senang sehingga dia bermain dengan King Yu untuk sementara waktu sebelum dia mengembalikannya ke King Sui dengan sedikit kengganan. Saat itu, putrinya sendiri Liuli bahkan tidak setua gadis ini ketika mereka berpisah. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kehidupan keluarga yang bahagia sebelum dia mengalami rasa sakit yang luar biasa karena perpisahan. Perpisahan ini berakhir lebih dari 30 tahun dan hanya memikirkannya membuatnya merasa sedih. King Sui dan Huoyun Liuli mengambil gajah naga sisik emas dan terbang, saat mereka menuju keluar Gunung Buddha. Huoyun Peng tahu betapa kuatnya Sekte Buddha. Memikirkan bahwa pemuda ini telah berhasil mencapai sesuatu yang dia sendiri tidak percaya diri, bahkan setelah dia bekerja keras selama lebih dari 30 tahun. Dia sangat tercengang. Dia menuju ke arah aula utama, karena dia juga ingin tahu apa yang terjadi secara detail. King Sui dan Huoyun Liuli menunggu di kaki gunung. Masih ada noda air mata di wajah Huoyun Liuli. Dia melihat patung-patung kayu dan bagaimana mereka dipoles dengan hati-hati. Setiap patung diukir dengan sangat halus, dengan hati yang tercurah. Kita akan pergi ke gerbang iblis nanti dan membiarkan ayahmu bertemu ibumu. Keluarga Anda telah bersatu kembali, Anda harus meletakkan beban di hati Anda sekarang. Mereka memang mencintaimu, keduanya. King Sui juga sangat senang. King Sui, terima kasih. Sepertinya kamu lupa lagi. Aku akan menghukummu dengan peraturan rumah kita malam ini. King Sui menyeringai. Aku tidak takut padamu. Huoyun Liuli menatap King Sui dengan menawan. Tidak lama kemudian Huoyun Peng keluar, melayang di udara. King Sui membiarkannya mendarat di gajah naga sisik emas. Huoyun Peng sekarang tahu keseluruhan cerita. Dia bahkan tidak tahu bahwa Sekte Buddha ingin membunuh Liuli sebelumnya. Dia marah. Meskipun dia bisa menebak ini, dia tidak menyangka Liuli akan muncul. Klan Huoyun ingin dia tinggal, tetapi dia masih memutuskan untuk pergi. Reuni AST 1034, manifestasi armor binatang iblis yang dipelajari, beruang berlian bumi, jiwa binatang. Bersama dengan King Yu, mereka bertiga meninggalkan Gunung Buddha dan terbang menuju gerbang iblis. Kali ini,
King Sui berdiri agak jauh dari mereka untuk memungkinkan Huoyun Liu Li dan Huoyun Peng mengobrol. Gadis itu digendong oleh Huoyun Liu Li, tetapi dia menjadi akrab dengan Huoyun Peng dengan sangat cepat. Huoyun Peng menggendong King Yu dan mengatakan beberapa hal, sesekali menangis dan tersenyum. Ayah dan anak perempuan. Mereka adalah ayah dan anak yang dihubungkan oleh darah dan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di antara mereka. King Sui berdiri agak jauh dan tidak mencoba mendengarkan apa yang mereka katakan, meskipun, jika dia mau, itu akan menjadi prestasi sederhana bagi seseorang dengan tingkat kultivasinya. Huoyun Peng juga sesekali menatap King Sui. Dia sekarang tahu betapa menakutkannya pemuda ini dan bahkan Buddha Sekte tidak mampu menangkisnya. Atau lebih tepatnya, bahkan jika mereka bisa menangkisnya, mereka masih harus membayar harga yang mengerikan. Ayah, apa rencanamu untuk masa depan? Huoyun Liu Li tersenyum dan bertanya. Huoyun Peng tertegun sebelum dia berkata, setelah ibumu dan aku dipaksa untuk memberikanmu kepada orang lain, kami berdua secara paksa dibawa kembali oleh keluarga kami. Kami ingin melarikan diri tetapi tidak bisa. Oleh karena itu, saya selalu berusaha keras untuk berkultivasi sehingga kita dapat bersatu kembali di masa depan. Sekarang kita akan bersatu kembali, saya menyadari bahwa saya tidak punya rencana lain. Aku hanya berpikir bahwa akan baik jika keluarga kita bisa bersama. Kenapa kamu dan ibu tidak tinggal di rumah orang tua angkatku sebentar? Mereka juga orang-orang yang paling saya cintai. Huoyun Liu Li tersenyum dan berkata, ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan jika Anda tidak menyebutkan ini, kami akan tetap pergi. Anda adalah putri kami, tetapi pada saat yang sama, Anda juga putri mereka. Kita semua adalah keluarga. Huoyun Peng berkata dengan sungguh-sungguh. Liu Li sangat senang melihat ayah adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Sudah bertahun-tahun, tetapi Liu Li dianggap beruntung. Saya memiliki orang tua angkat saya, King Sui, klan King, dan sekarang saya memiliki orang tua saya dan gadis kecil ini. Liu Li merasa bahwa saya adalah orang yang paling bahagia di dunia. Huoyun Liu Li mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, dia benar-benar merasa sangat diberkati. Mereka tiba di gerbang iblis dengan sangat cepat. Gajah naga sisik emas King Sui telah menjadi simbol dan dimanapun itu, tidak ada yang berani menghentikannya. Gajah naga sisik emas langsung terbang menuju lokasi yang sudah dikenalnya. Mereka mendarat agak jauh dan kemudian berjalan mendekat. Orang tua dan Mo Hongluo sudah berdiri agak jauh dan menatap mereka. Meskipun mereka sangat jauh, King Sui masih bisa melihat bahwa Mo Hongluo sangat gelisah. Kegelisahan ini adalah kerinduan, kecemasan, dan kegelisahan. Orang tua itu berjalan perlahan dan Huoyun Peng membungkuk hormat kepadanya, Paman. Huff, Liu Li sudah memanggilku kakek. Orang tua itu tampaknya sangat tidak puas. Ayah mertua, baiklah, pergilah. Pergi mengobrol dengan Hongluo. Orang tua itu melambaikan tangannya. Huoyun Peng melihat ke arah Huoyun Liu Li dan King Sui dan mengangguk, sebelum dia berjalan menuju Mo Hongluo dengan gelisah. Kakek yang hebat. King Yu tersenyum dan memanggil orang tua itu. Kau gadis kecil yang manis. Sulit bagiku untuk tidak memujamu, lelaki tua itu menggendong King Yu dan berkata dengan gembira. Pada saat ini, cinta dan kegembiraan di wajahnya tidak bercampur dengan kotoran sama sekali. Itu adalah perasaan yang sangat murni. King Sui sangat jelas bahwa meskipun gadis itu masih muda, dia bisa membuat orang menyukainya dengan sangat mudah. Matanya yang besar seperti kristal membuatnya tampak sangat cerdas, imut dan menunjukkan potensinya untuk menjadi seorang im. Setelah sangat lama, Huoyun Peng dan Mo Hongluo berjalan, mata mereka masih merah. Saat ini, keduanya mengenakan senyum bahagia. Huoyun Liu Li naik dan memegang tangan mereka. Pada saat ini, air mata Huoyun Liu Li seperti sungai yang mengalir di wajah cantiknya yang seperti batu giok putih. Ayah ibu, Huoyun Peng memeluk putrinya dan kemudian Mo Hongluo. Ini bukan awal lagi dan dengan demikian mereka tinggal untuk makan malam. Makan malam sangat mewah dan semua orang yang datang adalah keturunan langsung dari gerbang iblis. Mereka semua adalah saudara kandung Mo Hongluo. Tentu saja, masih ada beberapa anggota generasi muda, tetapi mereka semua yang paling menonjol di klan. Orang tua itu sengaja membuat semua orang di klan yang memiliki potensi untuk mengenal King Sui. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat dan dianggap lebih dekat. Tentu saja, bagaimana itu akan tergantung pada apa yang dipikirkan King Sui. King Sui jelas tahu apa yang sedang terjadi. Orang tua itu telah memberi Liu Li gelang suci dan tahu bahwa orang tua itu dianggap telah berinvestasi besar. Namun, jika dibandingkan dengan Sekte Buddha, King Sui lebih puas dengan bagaimana gerbang iblis menangani situasi tersebut. Paling tidak,
Gerbang iblis lebih menghargai kekerabatan. Mo Zitong juga ada di sekitar. Dia bahkan minum beberapa kali dengan King Sui. Dia telah meletakkan beban di hatinya juga. Itu bukan karena King Sui adalah kerabatnya sekarang, tetapi karena King Sui telah mengalahkan tetua agung tertinggi Sekte Buddha. Keduanya tidak berada di level yang sama. Pada malam hari, King Sui dan Liu Li dibawa ke rumah yang sama, sementara Huo Yunpeng secara alami pergi ke tempat Mo Hongluo. Pasangan yang telah bersatu kembali setelah lebih dari 30 tahun secara alami akan memiliki banyak hal untuk dikatakan. Sepanjang tahun kerinduan. Setelah makan malam, King Sui hanya memberi alasan dan pergi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa dan Huo Yun Liu Li hanya dengan santai menyebutkan bahwa dia telah pergi untuk pelatihannya. Yang lain tidak heran, agar seorang pria muda menjadi begitu kuat, bahkan jika bakatnya melebihi orang lain, dia masih perlu bekerja keras. Ini juga beberapa orang dari gerbang iblis dan lelaki tua itu tersenyum ketika dia melihat mereka, tidak mengatakan sepatah kata pun. Alam Valet Jade Immortal. King Sui sekali lagi mengembangkan manifestasi armor binatang iblis. Di 5 benua, ada terlalu sedikit orang yang bisa mengolah ini. Setelah mengobrol dengan orang tua gerbang iblis, King Sui juga tahu sedikit tentang itu. Meskipun tidak banyak manifestasi armor binatang iblis di 5 benua, ada banyak di 4 benua lainnya. Tentu saja, kondisi yang diperlukan untuk mengolah ini adalah sama dan orang-orang di sana semua akan mengambil ini ketika energi roh mereka mencapai 10.000 bintang. Manual rahasia untuk manifestasi armor binatang iblis persis sama dan selama seseorang berhasil, dia akan mampu membangkitkan sesuatu yang seperti jiwa binatang yang bisa datang dalam berbagai bentuk dan variasi. Kehebatan mereka juga akan sangat berbeda dan tentu saja, akan ada orang yang telah membangkitkan jiwa binatang yang sama. Mungkin belum tentu kasus singa yang terbangun pasti lebih kuat dari tikus giok. Itu juga tidak tergantung pada ukuran gambar hantu dari bentuk binatang setelah dibangunkan. Dikatakan bahwa ini terkait dengan garis keturunan darah, energi roh, dan teknik bela diri seseorang. Kegagalan. King Sui telah mati rasa sejak lama. Namun, dia terus mencoba tanpa henti, bahkan menggunakan energi alam dan hal-hal lain. Setelah gagal, dia akan duduk dan membaca deskripsi yang tertulis di manual. Ki teknik penguatan kuno mengalir dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Kekuatan dari serangan perisai dan energi alam memiliki dampak ledakan yang hebat. Saluran meridian King Sui pada dasarnya semuanya dibersihkan, dengan pengecualian beberapa saluran meridian rahasia yang tidak dia ketahui. Jika dia tidak membersihkan meridian surgawi secara tidak sengaja, dia tidak akan pernah tahu di mana posisi mereka. Kali ini, King Sui tiba-tiba merasa bahwa meridian surgawi yang telah dia bersihkan sepertinya tiba-tiba kesakitan. Dia menyalurkan ki teknik penguatan kunonya. Tiba-tiba, keadaan tak tergoyahkan King Sui sebagai pegunungan berdenyut dan aura kuatnya di tubuhnya juga meningkat banyak. Kemudian, rasanya seperti ada sesuatu yang akan terkelupas dari tubuhnya. Pelet dari State of Immovable As Mountains tiba-tiba meningkat sepertiga. King Sui kemudian merasakan kekuatan yang bahkan lebih agung mengalir keluar darinya. Mengaum, King Sui menatap kosong pada gambar hantu di sekitarnya. Itu adalah gambar hantu dalam warna emas samar. Tingginya hanya 3 meter, tetapi tampak sangat kuat. Itu benar-benar mencakup dia. Memikirkan bahwa jiwa binatang buasnya telah membangunkan keadaan tak tergoyahkan sebagai pegunungan. Kesadarannya memperoleh informasi tambahan. Manifestasi armor binatang iblis. Beruang berlian bumi. King Sui tercengang, tetapi dia tidak menyangka bahwa armor binatang iblis miliknya adalah beruang berlian bumi. Beruang berlian bumi adalah raja dari semua binatang iblis bertipe beruang, eksistensi terkuat di antara semua binatang iblis bertipe beruang. Dikatakan bahwa kekuatannya tidak akan kalah bahkan dengan naga dan burung phoenix legendaris. Saat ini, King Sui merasa bahwa naga dan burung phoenix ada. Dia memikirkan buah nirvanik di alam Valet Jade Immortal dan betapa hati-hatinya burung api menjaganya dan merasa bahwa naga dan burung phoenix pasti ada di dunia 9 benua. Hanya saja di kehidupan sebelumnya, makhluk-makhluk ini telah diperlakukan sebagai dewa. Di zaman kuno, banyak binatang iblis sebanding dengan naga dan burung phoenix. King Sui sangat gelisah sekarang. Dia tidak menyangka bahwa manifestasi armor binatang iblis yang dia bangun adalah Earth Diamond Bear. Kekuatan manifestasi armor binatang iblis tidak ada hubungannya dengan ukurannya, tetapi memiliki relevansi yang lebih besar dengan garis keturunan darah manifestasi armor binatang iblis. King Sui dengan cepat membaca. Fase remaja, meningkatkan kekuatan dan energi spirit sebanyak 1 kali lipat. Setelah digunakan, itu akan terus menghabiskan energi roh.
King Sui tersenyum. Ini terlalu kuat. Dan untuk berpikir bahwa ini hanya dalam fase remaja dan kekuatannya meningkat menjadi 2 kali lebih kuat. Hal terbaik adalah itu tidak diterapkan pada kekuatan fisik tetapi kekuatan keseluruhan. Tampaknya jika itu menjadi lebih kuat, itu juga akan memiliki teknik surgawi yang kuat. Hanya saja dia tidak mengharapkan jiwa binatangnya menjadi beruang berlian bumi, sesuatu yang mungkin tidak muncul sekali dalam 1 miliar jiwa binatang yang bangkit. King Sui tidak takut energi rohnya akan habis. Tingkat pemulihan energi rohnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Selain itu, gambar yin yang-nya terus-menerus beredar dan memulihkan energi rohnya, menguatkan otot dan tulangnya serta organ internalnya. Gambar yin yang telah memberi King Sui terlalu banyak bantuan. Apa yang membuat King Sui paling bahagia, adalah energi rohnya tidak dibatasi oleh tekanan dunia. Ini bagus. Dia merasa bahwa dia bisa langsung menuju ke benua suci Lu Utara untuk berurusan dengan Bukit Raja Singa. King Sui mengingat manifestasi armor binatang iblis orang tua itu. King Sui tidak tahu fase apa gambar binatang hantu itu, tapi dia bisa merasakan bahwa miliknya tidak akan kalah dari lelaki tua itu. Pada waktu berikutnya, King Sui menghabiskan waktunya mengolah manifestasi armor binatang iblis. Metode untuk melakukannya sangat sederhana, yaitu secara konsisten menggunakan energi roh untuk mempertahankan bentuk manifestasi armor binatang iblis. Kultivasi ini membuat King Sui sangat bahagia. Itu karena dia bisa melanjutkan kultivasinya yang lain sambil mempertahankan manifestasi armor binatang iblis. Misalnya, dia bisa melatih telapak Buddha emas agung miliknya. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan dia akan beristirahat ketika dia kehabisan energi roh. Ada formasi pengumpulan roh di daerah itu dan dia pulih dengan sangat cepat. Selain itu, dia juga memiliki Arhat Rosary Badge yang memberinya tingkat pemulihan yang mengerikan. Waktu berlalu begitu saja, 1 hari di dunia nyata setara dengan 100 hari untuk King Sui. Meskipun Earth Diamond Bear-nya masih dalam fase remaja, ukurannya bertambah sekitar 1 kaki. Ini adalah kemajuan dan membuat King Sui sangat senang, itu bagus selama ada kemajuan. Namun, telapak Buddha emas agung King Sui telah mencapai gelombang kedua. Budidaya manifestasi armor binatang iblisnya hanya mengharuskan dia untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, King Sui menghabiskan sebagian besar waktu kultivasinya di telapak Buddha emas agung. Apa yang diinginkan King Sui terutama adalah untuk memperkuat fondasinya. Kalau tidak, dia merasa bisa mencapai gelombang ketiga, keempat, kelima, atau bahkan keenam untuk telapak Buddha emas agung. Bagaimanapun, dia sudah berada di Sword of Six Wave. Kali ini, dia punya banyak waktu, dan dia mengerti banyak hal. Inilah mengapa dia mengambilnya selangkah demi selangkah. Kehebatan telapak Buddha emas besar 9 gelombang ini jelas sangat kuat dan menantang surga. Dia berharap ini bisa menjadi kartu truf yang kuat baginya. Bahkan dengan gelombang kedua Great Golden Buddha Palem, King Sui sudah merasa sangat kuat. Dia menggunakan kurungan spiritualnya, dan terutama dengan efek manifestasi armor binatang iblis, King Sui merasa bahwa kekuatan kurungannya atau kekuatan tamparannya cukup kuat untuk membuat rongga bahkan di langit.